Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita kembali untuk bersama-sama belajar satu hal yang luar biasa tentang kebenaran firman Tuhan, yang kita berdoa akan meneguhkan iman percaya kita, dan saya juga percaya akan menguatkan hidup kita sebagai orang percaya, karena firman Tuhan sanggup menolong kita dan sanggup memulihkan keadaan kita. Karena itu sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran ini, mari saya mengajak kita untuk sama-sama mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami, dan hari ini kami bersama-sama rindu diberkati oleh firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan mengurapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang haus dan lapar akan firman-Mu. Berkati mereka dengan kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar dengan satu tema, Tuhan adalah sandaranku. Sekali lagi kita akan belajar dengan tema, Tuhan adalah sandaranku. Nah, saya mengajak kita untuk sama-sama melihat firman Tuhan di dalam 2 Samuel 22 ayat 19. 2 Samuel 22 ayat 19, firman Tuhan berkata seperti ini. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Sekali lagi, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaranku. Kemudian di dalam Mazmur 18 hal yang sama dituliskan di sana. Mazmur 18 ayat 18 berkata seperti ini. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Bapak Saudaraku, ini adalah nyanyian syukur Raja Daud yang disampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan telah melepaskan Raja Daud dari musuh-musuhnya, termasuk dari cengkraman Saul saat itu. Dalam nyanyian syukur ini dikisahkan perjalanan hidup Daud bagaikan berjalan di tepi jurang maut. Berapa kali nyawanya terancam dengan situasi dan keadaan yang sangat tidak nyaman, tetapi Raja Daud tetap berseru kepada Tuhan, dan inilah yang menjadi ungkapannya. Dan kemudian hal ini juga mengungkapkan dua dimensi iman, yaitu yang pertama, dia percaya, dan juga yang kedua, dia mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjalani hari-hari ini, saya sangat menyadari betul bahwa tidak mudah untuk kita melakukan ini, seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud, apa yang dia alami. Dan kalau kita belajar berapa banyak orang Kristen, orang yang percaya bahwa Tuhan mampu melindungi dia, tetapi berapa banyak orang-orang pada akhirnya mencari jalan keluar sendiri dengan caranya sendiri ketika mereka menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran ini menyapa kita, mengingatkan kita untuk belajar dari seorang raja yang hebat, yaitu Raja Daud. Semakin berat perjalanan yang dia hadapi, semakin bertubi-tubi penderitaan yang dia alami, tetapi itu membuat dia semakin yakin bahwa sesungguhnya hanya Tuhan yang mampu menolong dia. Hanya Tuhan yang mampu membuat dia bisa bertahan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar maka hal yang serupa kita akan jumpai di dalam kitab Amsal. Menarik sekali untuk kita pelajari, karena ungkapan yang serupa juga ini ditulis oleh penulis yang menuliskan di kitab Amsal ini, yaitu di dalam Amsal 3. Coba kita lihat bersama-sama Amsal 3 ayat 25 dan 26. Saya akan baca untuk kita. Firman Tuhan berkata begini, "Janganlah takut kepada
kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan menghindarkan kakimu dari jerat. Sekali lagi, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Dan kalau kita belajar dari ayat yang pertama dan seterusnya dari pasal ini, nah firman Tuhan ini juga banyak menuliskan hal-hal yang luar biasa, yang sangat memberkati dan membangkitkan iman kita. Dan secara khusus Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-25 dan 26 ini maksud saya, ini sangat luar biasa, ini sangat menarik. Bahkan kalau kita lihat, ini bisa sangat relevan dengan kondisi kita saat-saat ini. Dikatakan jangan takut dengan kekejutan yang tiba-tiba. Dalam terjemahan lain, ayat ini berbunyi seperti ini. Tak perlu engkau takut akan bencana yang tiba-tiba seperti badai. Sekali lagi, tak perlu engkau takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran ini mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada rancangan-rancangan Tuhan, tetap percaya kepada rencana-rencana Tuhan, tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di dalam ayat yang ke-26 dilanjutkan, dikatakan karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Dalam salinan lain dikatakan karena Tuhanlah yang menjaga engkau. Waktu kita menjadikan Tuhan sebagai sandaran dalam kehidupan kita, maka jelas firman Tuhan berkata, maka Tuhan juga akan menjaga kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, hari-hari ini menghadapi kondisi dunia, keadaan dunia karena adanya COVID-19 ini, saya tidak tahu apa yang kemudian menjadi sandaran Bapak Ibu Saudaraku. Dengan kondisi ini, mungkin begitu banyak orang yang kemudian menjadikan harta mereka, menjadikan kekayaan mereka itu menjadi sandaran mereka, yang berharap ada orang-orang yang bisa mungkin menolong mereka, menolong dia di masa-masa sulit ini. Atau mungkin juga ada orang yang menjadikan orang-orang yang mereka merasa orang-orang besar atau orang-orang kuat, orang-orang kaya, orang-orang tertentu yang bisa menjadi sandarannya, yang bisa diandalkan untuk menolong dia. Saya juga sadar bahwa memang orang hari-hari ini membutuhkan keuangan yang cukup. Orang juga hari-hari ini membutuhkan biaya yang cukup untuk kehidupan mereka. Di saat mungkin kita sudah tidak punya apa-apa lagi dalam hidup ini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya berharap kita jangan pernah menyerah dengan keadaan kita dan kita pasrah dengan keadaan ini. Mari kita tetap berdoa. Berulang kali saya berkata, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Karena kekuatan kita itu ada di dalam doa kita. Doa kita itu sangat-sangat besar kuasanya. Kalau dengan yakin kita doakan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, saya percaya itu akan digenapi janji Tuhan, penyertaan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kita masih punya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Nah, Bapak Saudaraku, hari ini kebenaran ini menyapa kita untuk menjadi perenungan bagi kita orang-orang percaya. Keadaan boleh susah, situasi kita boleh sulit, kondisi yang kita alami boleh tidak nyaman, tapi kita harus tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Dimensi iman kita harus semakin luar biasa. Tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tetap mempercayakan kehidupan suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang terdekat kita, saudara-saudara kita yang lain, bahkan usaha dan pekerjaan kita. Semuanya kita harus percayakan kepada Tuhan. Saya percaya karena Tuhan adalah sandaran kita, Tuhanlah yang akan menjaga kehidupan kita. Kiranya kebenaran ini memberkati, menuntun kehidupan kita
untuk semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan adalah sandaranku. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu hari ini. Hamba berdoa, Tuhan, melawat setiap umat-Mu yang setia dengan kebenaran-Mu, yang melakukan kebenaran dalam kehidupan mereka. Turunlah kiranya damai sejahtera, sukacita melimpah dari Allah Bapa, menyertai kehidupan mereka, pertolongan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun hidup mereka hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.